Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tamara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume mengenai data warehouse middleware. Nah, sebelum kita masuk pada materi, yang pertama kita harus tahu apa itu middleware. Nah, middleware adalah software yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Nah, dalam definisi lain, middleware juga diartikan sebagai semacam lem, diibaratkan sebagai semacam lem yang dapat menyatukan sebuah jaringan dan komputer-komputer yang terhubung di dalamnya. Berikut ini adalah contoh gambaran dari struktur middleware itu sendiri. Di sini bisa kita lihat middleware berada di tengah-tengah antara aplikasi, kemudian OS ataupun komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, dari beberapa definisi dan juga gambaran ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, middleware itu sebagai penghubung, yaitu penghubung antara aplikasi, sistem operasi, komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Yang kedua, middleware itu sebagai penerjemah informasi. Maksudnya, ketika terdapat beberapa perbedaan format data dari aplikasi yang terhubung di jaringan itu, maka middleware akan menyamakan format datanya sehingga data tersebut dapat dilihat pada aplikasi yang lain atau OS yang lain selama masih terhubung dalam jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemecah masalah interkoneksi. Nah, dengan adanya middleware yang berfungsi sebagai penghubung dan juga penerjemah informasi, maka akan meminimalisir terjadinya gangguan atau kegagalan koneksi di jaringan itu sendiri. Selanjutnya yaitu middleware pada data warehouse. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa middleware and connectivity ternyata sudah mencakup proses mulai dari data acquisition, data storage, hingga information delivery. Jadi semua proses dalam data warehouse mulai dari sort system, proses ETL, extraction, transformation, load, quality assurance, data warehouse itu sendiri, hingga pada tools analisanya sudah termasuk ke dalam middleware. Namun secara spesifik diartikan bahwa middleware dalam data warehouse itu menghubungkan antara data warehouse dengan berbagai tools analisanya seperti OLAP, report writers, DSS, dan lain sebagainya. Lalu apa sih peranan middleware dalam data warehouse? Pertama, dari sisi pengguna kita bisa lihat dalam data warehouse, seorang data analis atau orang yang bertugas dalam mengolah data mungkin saja menulis kode-kode query SQL-nya sendiri. Namun, pengguna lain mungkin mengakses data melalui lingkungan query yang termanage. Jadi ada perbedaan dalam hal query di sini, di sisi pengguna. Kemudian dalam aplikasi front end atau tools analisa yang sudah disebutkan sebelumnya seperti OLAP, reporting, dan lainnya ternyata memiliki requirement-nya sendiri dalam mengakses data. Lalu apa sih peranan middleware? Nah, middleware diperlukan untuk menghubungkan antara keduanya. Jadi dari mulai perbedaan yang ada di pengguna atau bahkan hingga data warehouse itu sudah diolah dan ingin ditampilkan di tools analisa, middleware berperan di sana sebagai penghubung, kemudian menyamakan informasi serta memecahkan masalah interkoneksi di dalamnya. Selanjutnya, tugas middleware dalam data warehouse. Di sini terdapat 5 poin tugas dari layanan middleware dalam data warehouse. Yang pertama, pool data dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, memastikan data yang diambil benar. Yang ketiga, memindahkan data antar platform jika diperlukan. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika misalkan data warehouse itu ingin diakses dari aplikasi yang berbeda atau dari platform yang berbeda, maka middleware akan bertugas di dalamnya untuk memindahkan data tersebut. Yang keempat, melakukan handling terhadap data transformation. Dan yang kelima, load data pada data warehouse database. Dari tugas yang ada di sini, kita sudah bisa lihat bahwa proses ETL ternyata ada di dalam middleware seperti yang sudah digambarkan sebelumnya.
Kemudian layanan pada middleware. Yang pertama, data selection dan extraction. Nah, layanan ini memiliki tugas untuk memilih data dan ekstraksi data dengan sumber data yang beragam agar menghasilkan output sesuai keinginan dari pengguna. Yang kedua yaitu data quality assurance. Nah, layanan ini melakukan analisa terhadap data yang sudah diekstraksi sebelumnya, apakah data tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Yang ketiga yaitu data movement. Digunakan ketika pengguna ingin melakukan pemindahan data antar platform seperti system to system atau menggunakan data warehouse processing system yang berbeda. Yang keempat, data mapping dan transformation. Nah, ini merupakan layanan yang melakukan handling terhadap masalah klasik data warehouse seperti ID atau identifikasi number pelanggan. Dan yang kelima yaitu replikasi. Replikasi data ini maksudnya adalah proses kombinasi dan ekstraksi data dari satu database ke tempat lainnya. Selanjutnya adalah manfaat middleware. Secara umum, middleware itu bermanfaat bagi perusahaan yang menggunakannya karena dengan middleware, perusahaan tersebut dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa middleware itu sebagai penghubung. Jadi, perusahaan dapat melakukan komunikasi dari platform yang berbeda. Kemudian, serta adanya transparansi pada seluruh jaringan. Selanjutnya, jika dalam data warehouse, middleware tools memungkinkan akses ke data warehouse dari berbagai aplikasi front-end seperti OLAP, reporting, dan lainnya. Baik, mungkin itu saja mengenai middleware dalam data warehouse. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sebuah layanan cloud data warehouse yaitu Panoply. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Panoply, yaitu sebuah layanan cloud data warehouse. Nah, pada halaman home di sini kita bisa melihat beberapa fitur seperti add new data source, query data and create view, see your collected tables, add team members, connect to a BI tool, see our documentation. Nah, add new data source adalah fitur yang berfungsi untuk menambahkan data source dari sumber tertentu seperti dari aplikasi, kemudian files, database, atau dari partner dari Panoply itu sendiri. Misalkan di files ini bisa kita lihat, kita bisa menambahkan files Amazon, cloud storage, file upload, dan lain sebagainya. Kemudian pada aplikasi kita juga bisa menambahkan data-data dari aplikasi seperti AdWords API, Apps Flyer, bahkan Facebook Page, Google Drive, dan lain sebagainya. Kemudian pada database kita juga bisa menambahkan data misalkan dari MySQL, MongoDB, BigQuery, dan lain sebagainya. Kemudian pada partner terdapat aplikasi seperti Adroll, Aftership, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah jenis-jenis data yang bisa kita masukkan ke data warehouse Panoply. Misalkan di sini kita ingin menambahkan data dari database MySQL. Nah, kita tinggal menekan icon MySQL di sini. Kemudian kita bisa menambahkan data baru dengan mengisi hostnya, portnya, username dan password, dan lain sebagainya. Setelah itu nantinya tombol ini akan aktif dan kita tinggal menekan collect data agar data dari database MySQL yang kita pilih bisa ditransformasikan ke dalam data warehouse di sini. Nah, fitur yang kedua yaitu see your collected tables. Nah, ini merupakan fitur yang berfungsi untuk menampilkan hasil data yang diambil dari data source tadi yang sudah dikonversi. Nah, karena saya belum menambahkan satupun data warehouse, maka di sini masih kosong. Kemudian fitur selanjutnya yaitu query data and create views. Nah, fitur ini berfungsi untuk
kita ketika ingin menuliskan query untuk memfilter data yang kita inginkan. Misalkan dari data penjualan, kita hanya ingin melihat data penjualan pada bulan Januari. Nah, kita bisa menuliskan query-nya di sini sesuai apa yang ingin kita tampilkan. Nantinya data tersebut yang sudah difilter akan ditampilkan di tabel atau di view. Nah, proses ETL atau Extract Transform Load pada Data Warehouse Panoply ada di 3 fitur berikut. Yang pertama, fitur Add New Data Source, di mana di sini terdapat proses ekstraksi data dari sumbernya atau data source. Kemudian pada fitur See Your Collected Tables, di sini adalah proses transformation, di mana dari data yang diambil dari data source akan dikonversikan ke dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya proses load ada di fitur query data and create views, di mana nantinya data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel akan di-load berdasarkan query yang kita masukkan. Fitur selanjutnya yaitu Add Team Members. Nah, fitur ini berfungsi untuk kita ketika ingin berbagi atau mengerjakan data warehouse ini bersama tim. Selanjutnya adalah fitur Connect to a BI Tool. Nah, di sini berisi informasi mengenai data warehouse yang sudah kita miliki atau kita registrasikan secara gratis. Di sini saya menggunakan Panoply versi trial. Nah, di sini ada tulisannya sudah tinggal 13 hari lagi. Kemudian selanjutnya adalah fitur See Our Documentation. Nah, di sini berisi dokumentasi dari Panoply itu sendiri, di mana bisa dibaca untuk menambah wawasan kita dalam menggunakan website Panoply ini. Nah, mungkin itu saja sekilas penjelasan saya mengenai layanan cloud data warehouse yaitu Panoply. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.